Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kalian. Untuk pagi ini kita kembali melanjutkan materi pembelajaran PKN kita pada hari ini. Adapun topik kita adalah pendalaman kembali perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Berarti mendukung tegaknya berarti tidak hanya satu pihak, tapi juga ikut pihak-pihak yang berkompeten di dalamnya, baik itu pemerintah, ada rakyat, dan semua padu manunggal untuk menegakkan tegaknya nilai-nilai dari demokrasi. Nah, terwujudnya demokrasi tentu karena ada dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, lalu pemerintah itu manunggal dan padu dengan rakyat, semua pihak ya menghormati dan berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu juga kita pahami negara kuat dan maju jika prinsip dan nilai demokrasi dengan konsisten ditegakkan. Nah, terbiasa bertindak sesuai dengan aturan. Nah, jangan kiranya konsepnya aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya, sebab kecenderungan masyarakat kita bisa lihat aturan itu justru untuk dilanggar dan menunjukkan ketidaktaatan. Misalnya tertib dalam berlalu lintas, menggunakan marka jalan, menjaga fasilitas umum, menjaga kebersihan, ikut menjadi pelopor taat aturan ataupun disiplin, ya. Baik disiplin untuk diri sendiri, disiplin dalam berlalu lintas, disiplin dalam rumah tangga ataupun keluarga. Lalu ada sikap demokratis, ya, jangan otoriter, jangan mementingkan kepentingan kita. Jadi kita harus menghargai setiap argumentasi ataupun ide-ide, gagasan, buah pikir dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan suka menggurui dan memotong atau mencela pembicaraan orang lain dalam sebuah forum. Ya, jangan libatkan emosi, tetap harus kepala dingin untuk boleh duduk bersama mencari solusi. Jangan paksakan kehendakmu, tetapi pakailah kata kita dalam sebuah komunitas. Selesaikanlah dengan dialog. Setiap persoalan yang ada, jika ada masalah, mari kita selesaikan dengan kepala dingin, dengan duduk bersama, mencari solusi, tentu bukan dengan emosi. Kita dialog. Nah, dialog adalah formula yang efektif dalam mencari akar masalah dengan menghargai serta menghormati pendapat dan masukan-masukan dari sesama ataupun anggota. Dialoglah dengan santun dan bermartabat. Ya, jangan dialog tapi ada bentak-bentak, bahasa-bahasa sumbang, bahasa-bahasa kotor, memaki. Itu bukan dialog namanya. Memilih pemimpin dengan cara demokratis. Jagalah atau janganlah pilih pemimpin yang tidak berkompeten dan tidak memiliki kapasitas pemimpin. Pemimpin amanah adalah tipe pemimpin yang memberikan hidupnya untuk orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang amanah harus takut akan Tuhan, bukan takut pada manusia. Jadi pemimpin yang punya capability, yang punya kemampuan memimpin, tentu akan menjadikan orang-orang di sekitarnya menjadi mitra, menjadi rekan untuk boleh bersama meningkatkan atau mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi.
Gunakanlah akal sehat dan hati nurani. Tentu semua manusia memiliki hati nurani, ya, akal yang sehat. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara yang baik tentu menunjukkan adab, norma dan sopan santun, hormat kepada sesama apalagi yang lebih tua. Gunakan hati dan akal sehat. Jangan mudah diprovokasi, jangan mudah menerima berita-berita hoax, tetapi cek dan recheck dulu sebuah fakta, sebuah isu dan berita. Masalah yang besar dikecilkan dan yang kecil dihapuskan. Ini prinsip, ya. Pribadi yang penuh dengan cinta kasih. Jadi manusia ataupun orang-orang yang menggunakan akal sehat dan hati nurani, tentu mereka memiliki rasa cinta kasih kepada sesama. Welcome kepada siapapun, termasuk orang yang berbeda dengannya. Jadi perbedaan itu tidak menjadi ancaman, tetapi menjadi sebuah keunikan, ya. Lakukan kewajiban lalu terima hak. Banyak orang menuntut hak sebelum melakukan kewajiban. Itu adalah hal yang salah. Kecenderungan orang semangat menuntut hak namun lalai dalam melaksanakan kewajiban. Ada tipe orang yang penuh perhitungan dalam hidupnya, merasa rugi memberikan tenaga lebih, merasa rugi memberikan waktu lebih. Ada. Jadi kalau dia lewat sedikit pekerjaan itu waktunya merasa rugi, karena itu dianggap tidak dibayar. Tipe seperti ini tipe materialistis lah. Segala sesuatu diukur dengan uang, ya. Lakukan kewajibanmu, maka hakmu akan menyusul. Kritis bukan komplain. Pribadi yang kritis adalah orang yang melihat ada yang belum tepat, namun ia tidak hanya menunjukkan yang kurang, tapi juga memberikan advice atau saran ataupun memberikan masukan, solusi. Pribadi yang kuat adalah pribadi yang siap menjadi inspirasi, teladan dan motivator buat sesama. Nah, kesimpulan. Demokrasi secara teori memang sudah sangat luar biasa. Tetapi dalam praktek serta mewujudkan nilai-nilainya masih jauh dari harapan. Tentu ini juga disebabkan faktor SDM yang tidak kompeten serta tidak konsisten dalam semangat melaksanakan nilai-nilai demokrasi di NKRI. Inilah penjelasan pada hari ini terkait dengan materi kita. Tetap semangat belajar untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Ya, nanti kalian catat materinya, kirim ke WhatsApp saya untuk diambil nilainya. Terima kasih untuk atensi pagi hari ini. Selamat siang, salam sehat dan tetap semangat.